Dari 12 bulan hanya ada 1 bulan yang sangat istimewa. Oke, tanpa berlama-lama mari kita sambut Ibu Lulu. Sebelumnya bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi pada pembicaraan kita kali ini kita akan membahas mengenai malam nuzul Quran. Nah, untuk pertanyaan pertama Ibu bisa ceritakan sedikit tentang apa itu nuzul Quran dan mengapa momen ini begitu istimewa bagi kita? Malam Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran. Jadi pertama-tama Al-Quran itu oleh Allah diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Setelah di Lauhul Mahfuz Allah menurunkan ke Sama'i Dunya. Sama'i Dunya itu adalah langit yang berada di atas bumi yang disebut langit terendah. Nah, setelah di langit terendah atau di Sama'i Dunya, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, tapi Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak dengan utuh, tapi dengan sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa sih yang membuat nuzul Quran berbeda dari perayaan-perayaan lainnya dalam kalender Islam? Itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kalau malam-malam lainnya seperti malam Isra Mi'raj adalah perjalanan kanjeng Nabi Muhammad dari bumi menuju ke Lauhul Mahfuz. Jadi malam nuzul Quran itu berbeda karena momennya itu adalah Allah menurunkan Al-Quran ke bumi atau ke Sama'i Dunya. Jadi sangat berbeda. Jadi dalam kalender Islam itu memang banyak peristiwa-peristiwa yang sangat berharga. Jadi malam nuzul Quran juga itu mempunyai keistimewaan yang berbeda. Contohnya seperti diturunkannya Al-Quran itu kan pedoman untuk umat manusia, untuk seluruh manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang membedakan malam nuzul Quran dengan kalender lainnya. Menurut Ibu, apa pesan utama yang bisa kita ambil dari malam nuzul Quran ini? Oke, mungkin pesan yang utama yang bisa kita ambil dalam malam nuzul Quran itu adalah kita harus muhasabah diri. Maksud muhasabah diri itu malam nuzul Quran itu adalah malam diturunkannya Al-Quran untuk kita semua melalui Nabi Muhammad SAW. Kita harus berintrospeksi diri. Apakah Al-Quran itu sudah sampai kepada hati kita? Apakah kita sudah bisa membaca dan mengamalkan Al-Quran tersebut? Karena malam nuzul Quran itu atau Al-Quran itu sendiri adalah wahyu yang sangat penting, wahyu yang penting bagi kita semua, sehingga Allah menurunkannya langsung melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa share pengalaman Ibu saat pertama kali belajar tentang nuzul Quran, apa yang paling berkesan menurut Ibu? Oke, dulu Ibu tahu tentang nuzul Quran itu mungkin waktu SD. Dan waktu SD Ibu masih berada dalam lingkungan pondok pesantren. Di sana setiap ada malam nuzul Quran selalu dihabiskan untuk tadarus. Nah, malam nuzul Quran di sana itu selalu tadarus dan diisi dengan ceramah-ceramah tentang sejarah betapa berharganya malam nuzul Quran. Mungkin itu yang sangat berkesan bagi Ibu, dapat sharing bersama teman-teman, ikut kajian dan hatam Al-Quran bareng. Dalam pandangan Ibu, bagaimana kita bisa mengajari anak-anak tentang pentingnya nuzul Quran dengan cara yang menyenangkan? Cara yang pertama yang bisa Ibu lakukan yaitu pertama, satu, membiasakan anak-anak untuk selalu hadir ke majelis-majelis ilmu dan ke pengajian. Dan yang kedua, mengajari atau memahami betapa pentingnya bahwa kita itu dekat dengan Al-Quran dan betapa pentingnya juga malam nuzul Quran dan betapa istimewanya juga Al-Quran bagi umat muslim. Terus ketiga, mungkin Ibu akan memberi permainan atau mengajarkan dengan metode yang anak-anak suka, seperti belajar dengan Al-Quran yang berwarna atau Al-Quran yang
bagaimana cara kita bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam nuzulul Quran dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mungkin yang pertama kita harus belajar, memahami dan sering membaca Al-Quran. Kalau kita sudah bisa paham, bisa mengerti makna dari isi Al-Quran, kita bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Contohnya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu artinya itu mengesahkan Allah. Di dalam Al-Quran kan sudah diperintahkan untuk mengesahkan Allah. Berarti kita tinggal aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kita harus mengesahkan Allah, tidak boleh menggandakan Allah, hanya Allah yang bisa kita sembah. Dan contoh kedua adalah surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu tentang orang yang harus memuliakan anak yatim. Jadi kita itu harus mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya dengan mengasihi anak yatim, tidak boleh menghardik anak yatim atau mengejek anak yatim, harus memberi kasih sayang. Mungkin itu. Jadi kita harus paham dulu apa makna Al-Quran yang kita baca, terus dipahami dan kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa harapan Ibu untuk generasi muda, terutamanya Gen Z nih Bu, dalam memahami dan merayakan nuzulul Quran? Harapan Ibu, mungkin Ibu berharap anak-anak zaman sekarang bisa lebih dekat dengan Al-Quran, dan ayo jadikan Al-Quran itu sebagai surat cinta sepanjang masa untuk kalian, karena Al-Quran itu petunjuk yang benar untuk kita semua. Terakhir Ibu, ada pesan atau nasihat khusus yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar tentang nuzulul Quran? Oke, harapan Ibu untuk anak-anak Gen Z zaman sekarang, ayo anak muda jadikanlah Al-Quran itu sebagai surat. Harapan Ibu, mungkin Ibu berharap anak-anak zaman sekarang bisa lebih dekat dengan Al-Quran, dan ayo jadikan Al-Quran itu sebagai surat cinta sepanjang masa untuk kalian, karena Al-Quran itu petunjuk yang benar untuk kita semua. Mungkin kalian yang nonton dan anak-anak zaman sekarang, Ibu berpesan, ayo ikuti setiap hari raya Islam dan peristiwa-peristiwa penting yang ada dalam agama Islam kita, karena terutama nuzulul Quran, karena ini adalah momen penting bagi kita semua untuk kita ingat, dan hasilnya kita bisa amalkan, contohnya Al-Quran. Dan kalau kita sudah mengamalkan, sudah dekat dengan Al-Quran, insya Allah ia akan menjadi penerang hidup kita semua. Untuk bisa meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kali ini. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Para pendengar, semoga